Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini di masa lampau berada di Selaparang yang saat ini kurang lebih berada di desa Selaparang, Kecamatan Suwela, Lombok Timur. Terdapat beberapa sumber objektif yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya di kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak bernama Said Nur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Pulau Lombok secara turun-temurun lebih mengenal beliau dengan sebutan Gaus Abdul Razak. Nah, beliau inilah selain sebagai penyebar agama Islam dipercaya juga sebagai cikal bakal sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya beliau masuk ke Pulau Lombok, namun pendapat terkuat menyebutkan bahwa beliau datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gaus Abdul Razak mendarat di Pulau Lombok bagian utara yang disebut dengan Bayan. Beliau pun menetap dan berdakwah di sana. Beliau kemudian menikah dan lahirlah 3 orang anak, yakni Said Umar, Said Amir, dan Saripah Komariah. Kemudian Abdul Razak menikah lagi dengan seorang putri dari kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang anak, yakni seorang putra Said Zulkarnain atau dikenal juga dengan sebutan Said Abdul Rahman, dan putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki pula dengan Danda Rabi'ah. Said Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai datu atau raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Pusat pemerintahan kerajaan Selaparang tercatat pernah dipindahkan ke daerah pedalaman ke sebuah daratan perbukitan tepat di desa Selaparang sekarang ini. Kabarnya kebijakan ini diambil untuk memperkuat sektor agraris mereka sekaligus juga meningkatkan pengawasan daerahnya karena dari tempat yang baru tersebut mereka lebih leluasa mengawasi wilayah pantai mereka. Wilayah ibu kota kerajaan Selaparang juga tercatat memiliki daerah penghasil padi, bukit-bukit pesawahan juga dibangun dan terapi. Wilayah pertanian yang bertingkat-tingkat itu bahkan sampai hutan lemur yang kaya akan sumber airnya. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya yang telah berhasil mengusir Belanda yang hendak masuk wilayah tersebut sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Namun demikian, kerajaan Selaparang harus meletakkan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di dalam bidang sosial budaya, masyarakat Selaparang banyak menghasilkan lontar. Salah satu lontar Kotanggama menggariskan sifat dan sikap seorang pemimpin, yakni Danta, Danti, Kusuma, dan Warsa. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga yaitu Kerajaan Gel-Gel, namun pada saat yang bersamaan suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak zaman pertengahan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem atau Pulau Bali, dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram saat ini. Namun bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda, yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Dalam upaya menghadapi masalah yang baru tumbuh dari bagian barat, yakni Kerajaan Gel-Gel, Kerajaan Mataram, Karangasem, dan terutama sekali Belanda. Secara tiba-tiba saja, seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjar Getas ditengarai berisik paham dengan raja sekarang Selaparang. Pada akhirnya Arya Banjar Getas beserta para pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi tentara Kerajaan Mataram Karangasem atau Bali, yang mana pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian atas segala taktiknya, Arya Banjar Getas menyusun rencana dengan pihak Kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya ekspedisi militer tersebut telah berhasil melakukan Kerajaan Selaparang. Peristiwa itu telah terjadi sekitar tahun 1672 Masehi.